Saya pagi ini ingin menyampaikan sebuah pengalaman dan dialog yang indah yang harus kita sikapi yang amat bijak lah, karena ini menyangkut tauhid ya. Ketika Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya di Baghdad tentang Tuhan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Adanya berbeda dengan makhluk. Tidak ada bisa diukur, tapi dia ada. Dengan bahasa-bahasa Imam Syafi'i seperti itu, rupanya orang-orang Yahudi di sekitar tempat pengajian Imam Syafi'i risih. Lalu serombongan datang ke tempat pengajian Imam Syafi'i. Dan ada juru bicara jubir dari salah satu dari Yahudi itu masuk dan mengatakan, saya dan kami semua yang hadir ini orang Yahudi, dan kami menyimak dari luar apa yang dibicarakan oleh Tuan Syafi'i, Tuan Guru. Maka kami ingin taruhan lah gitu ya, istilahnya taruhan. Kami ingin taruhan. Pertanyaan kami bisa dijawab dan betul jawabannya, kami akan ikut agama Islam, agama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak bisa menjawab, Tuhan yang semua hadir ini harus ikut agama Yahudi, agama kami. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaan sederhana Pak, tapi luar biasa jawabannya. Pertanyaan begini, Tuan Guru, Tuan Syafi'i, Tuhan cerita tentang Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan ada di mana-mana. Kami mau tanya, bagaimana Tuhan itu? Warnanya apa? Besarnya berapa? Tempatnya di mana? Kalau Tuhan bisa menjawab, kami masuk Islam. Tapi kalau Tuhan tidak bisa menjawab, Tuhan harus ikut agama kami Yahudi. Tantangan luar biasa. Terkejut Imam Syafi'i. Kok ada orang yang berani-berani, arogan seperti itu. Di antara Imam Syafi'i termenung, ini dijawab debat, tidak dijawab ini substansi sekali gitu ya. Nah itu. Di tengah ketermenungan Imam Syafi'i ada seorang yang amat cerdas, murid Imam Syafi'i, namanya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi banyak sekali mengarang kitab-kitab yang terkenal yang dipakai di semua tempat. Imam Nawawi ini bilang sama Imam Syafi'i, Tuan Guru, saya takzim, saya mohon maaf kepada semua teman-teman, pada Tuan Guru, izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Karena Imam Syafi'i tahu bahwa Imam Nawawi ini memang cerdas orangnya. Udahlah, nak takut-takut lagi dulu, sudah. Ini kan pertaruhannya luar biasa. Pertaruhannya luar biasa. Apa kata Imam Nawawi? Siap. Kalau saya bisa menjawab, Anda ikut saya. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab Anda, kami ikut Anda. Udah, deal. Sebelum menjawab apa yang dilakukan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, sebelum saya jawab, ini kopi yang ada di depan Anda itu tolong diminum dulu, supaya tenang hatinya. Kopi yang sudah disiapkan, ya, minum. Dah minum. Pertanyaan pertama, kata Imam Nawawi, bagaimana rasa kopi tadi? Manis. Semua manis. Nah, sekarang saya tanyakan kepada yang juru bicara. Saya mau nanya, bagaimana, seperti apa rupa manis itu? Mulai senyap rombongan Yahudi. Rupa manis itu seperti apa? Kira-kira kalau Bapak nanya Pak Keke Baji, jawabannya apa kayak gitu? Putih itu gula. Hitam itu kopi. Bening itu air. Nah, coba apa?
Ini bawa warna, kita tidak mampu jawab. Coba. Kalau kita jawab putih itu gula. Kalau kita jawab hitam itu kopi. Kalau kita jawab bening itu bisa gelas, bisa air. Begitulah kehidupan kita. Pedas, merah. Tapi rupa pedas itu seperti apa? Itu merah cabenya. Kan termenung semua. Apa kata Yahudi? Pertanyaan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jawaban Anda tidak masuk akal. Dan pertanyaan juga tidak masuk akal. Saya ingin tanya Tuhan, kenapa gula yang kau ini? Ini anak loh. Kalau Anda bisa jawab ini, saya akan menjawab Tuhan. Apa kan mereka? Stop, langsung pulang tanpa permisi, langsung pulang. Takut kan masuk Islam kan? Langsung pulang tanpa permisi. Dia tidak bisa menjawab. Menjawab putih itu gula. Menjawab hitam itu kopi. Menjawab bening itu air. Lalu apa jawabannya? Tidak tahu. Baru ciptaan Tuhan saja tidak bisa menjawab. Apalagi Tuhan itu sendiri. Maka jangan dirupa-rupakan Tuhan itu. Di mananya dan seterusnya. Tidak bisa. Karena Tuhan itu pasti berbeda dengan makhluk. Dan tidak sama dengan makhluk. Nah, lalu bagaimana Tuhan itu? Lanjut pengajian Imam Syafi'i yang meneruskan. Tuhan itu apa? Maka untuk mengenal Tuhan ternyata di dalam agama itu ada kata kunci akhir. Pertama ada istilah dengan iman. Yang kedua ada istilah dengan syariah atau Islam. Dan ketiga ada disebut dengan ihsan. Ketika Nabi mengadakan pengajian, hadirlah Jibril merupai laki-laki yang amat ganteng. Duduk bahkan pahanya dengan paha Rasul dipertemukan. Kaget orang, kok berani betul orang ini. Tapi orangnya ganteng sekali gitu ya. Terpaku, terpana seluruh jamaah. Lalu itu yang ditanyakan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Itulah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Melanjutkan cerita pertanyaan tadi. Nah, kalau mengenal Tuhan itu, kuatkan ikhlas. Di samping iman, di samping Islam, tapi juga ihsan. Kata kuncinya adalah ayatnya ada ihsan. Mengenal Tuhan itu kita tidak bisa dengan seperti kita mengenal makhluk. Tapi mengenal Tuhan itu melalui konsep ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu menyembah Allah, kalau kamu tidak bisa melihatnya, percayalah bahwa Allah melihat kamu. Itu ihsan. Bahkan dalam bentuk yang lain, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu bertemu dengan Allah. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadi kita menyembah Allah seolah-olah kita bertemu Allah. Ini konsep yang sebenarnya yang paling ideal dan diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu di mana? Tuhan itu tergantung kita mengenalnya. Kalau kita kenal dia, dia kenal kita. Kalau kita tidak kenal dia, dia tidak kenal kita. Itu persoalan Tuhan. Maka Tuhan itu bisa jauh dan bisa teramat dekat. Tergantung ihsan kita ini. Maka seluruh amal kita, apalagi solat, itu tiang agama. Jangan pernah kosong dari Tuhan. Nah, ini persoalannya. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, itulah solat. Tapi ketika keluar Tuhan dari kita, sesungguhnya kita itu hanya Isra saja. Saya sampaikan tadi malam. Tapi kita tidak Mi'raj. Maka kajian orang sufi itu, bahwa ihsan itu diterjemahkan tarikat, hakikat, tarikat dan hakikat. Dari syariat naik ke tarikat dan hakikat langsung kepada ma'rifat. Itu kajian-kajian orang tasawuf. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka kembali kita kepada Yahudi tadi. Pertanyaan kita menanya tentang rupa Tuhan tidak akan bisa. Karena kalau bicara soal rupa berarti bicara soal makhluk. Maka kalau makhluk dengan Tuhan tidak pernah sama, pasti berbeda. Tapi Tuhan jangan pernah berpisah dengan kita. Itulah orang yang paling hebat. Para wali-wali Allah itu ibadahnya bagus. Ada juga
yang kurang tidak sederhana saja. Tapi kenapa dia begitu Allah senang dengan wali-wali Allah itu? Ada wali-wali Allah itu compang-camping, ada para wali-wali Allah itu kayaknya agak maksiat-maksiatan gitu ya. Tapi apa yang ada dalam diri yang sebenarnya? Apa yang ada dalam diri sebenarnya? Semua berisi filosofi dan semua berisi tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Ya, merasa kehadiran Tuhan dalam dirinya. Sebenarnya kita ini bisa menjadi wali Allah. Bagaimana menjadikan Tuhan selalu ada dalam diri kita. Setiap sepak terjang dan ayunan langkah, tarikan napas kita, ada Tuhan di dalam diri kita. Itulah wali Allah. Tapi kadang-kadang kita kalau dah nama dagang, hilang Tuhan. Yang ada adalah wangan-wangan itu. Kalau nama ada politik, hilang Tuhan. Yang ada debat itu. Yang nama di birokrasi, hilang Tuhan. Yang ada dah aku naik pangkat apa enggak. Selesai, tidak ada aura Tuhan lagi yang ada di hati kita. Yang bertengger di hati kita adalah dunia semuanya. Jadi para wali Allah itu memelihara Tuhan yang ada di situ. Ada, merasakan, tapi tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa. Disuarakan juga tidak bisa. Kalau bisa disuarakan berarti sama dengan tape recorder. Kalau bisa dipandang sama dengan TV, kan? Coba, diapakan? Maka kalau ada pandangan dan akidah yang mempersamakan seperti itu, hati-hati. Ya biasanya mujasimah ya seperti itu, menyerupai Tuhan itu berada di aras, begitu ya, dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin yang sangat prinsip. Sebab semua dosa apapun kecuali syirik, sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul tauhidnya, Allah akan ampuni, kecuali syirik. Jadi sebenarnya modal utama hidup kita ini bagaimana memperbaiki akidah, memperbaiki kehadiran Allah dalam diri kita. Selesai masalah. Ada orang cerita dalam sebuah riwayat. Ada orang dosanya amat besar. Pokoknya pekerjaan pokok besar semua. Kemudian dia mati lupa bertaubat kepada Allah. Diputuskan masuk neraka. Tapi ternyata begitu mau masuk neraka, Allah masih sayang kepada dia. Coba malaikat, kamu periksa, masih ada enggak di hatinya itu ingat aku? Begitu diperiksa, ternyata denyut jantungnya selalu zikir kepada Allah. Dibalikkan Allah, jangan masuk neraka, masuk surga dia. Sebenarnya intinya kita sebenarnya bagaimana Allah itu jangan berpisah dengan kita. Selesailah itu. Allah itu jangan dijauhi. Allah bersama kita, beserta kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Ini belajar ini sebenarnya latihan ini. Terus latihan. Di manakah kita, di WC kah kita tetap ingat Allah. Walaupun tempatnya tetap ingat Allah. Ini kadang-kadang kita sama sekali Allah itu lepas, tidak ada lagi di hati kita. Nak nyangkut. Apalagi dia sedang kelahi itu, mana ada ingat Tuhan lagi itu? Istighfar pun enggak. Istighfar pun kalau ada bertengkar itu. Ini nih, yang tahu adalah nafsu semua kita. Coba kembali sini. Balik ke sini. Allah. Maka orang tarikat itu melatih. Ada melatih itu zikir itu. Zikir kini sini sudah orang tarikat semua ini. Ada tarikat yang mutabarah itu, yang di Kalbar ini kan ada seorang tokoh terkemuka dari Sambas. Tahu Pak ya Sambas? Syekh Khatib Ahmad Khatib Sambasri dari Sambas, dan dia itu terkenal di dunia. Teori dia itu teori penggabungan antara tarikat Jahar dan tarikat Sir. Jadi namanya tarikat Qadariyah Naqsabandiyah, Jahar dan Sir. Maka ketika Jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tekan di situ. Jadi Allah ditenggerkan di hati kita ini, di sebelah kiri. Nah itu. Kemudian setelah itu ada lagi zikir sir. Jadi tidak perlu bersuara, tekan ke atas cukup. Ini yang kita amalkan setiap hari sebenarnya. Sambil kerja bisa, sambil masak bisa, sambil bergurau bisa. Ingat Allah terus, tekan ini. Sambil bergurau ingat Allah. Coba. Sambil begini kan ingat Allah. Disitulah sebenarnya yang Allah inginkan ke kita. Kita jangan pisah dengan Allah. Jangan pisah sama Allah. Tugas hidup kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.